Intalik ilal ar kada wa kada fa inna biha nasa ya'budunallah. Pergi kau di satu daerah. Ada satu daerah di daerah sini. Sesungguhnya fa inna biha nasan ya'budunallah. Di daerah situ banyak orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi kau di situ. Fa'bud ma'ahum. Ayo kau menyembah kepada Allah bersama mereka. Maksudnya ikut kau beribadah sebagaimana ibadah mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusu. Jangan kau coba-coba kembali ke tempat tinggalmu karena daerahmu tempat jelek. Ini keterangan kadang-kadang yang merusak seseorang itu sekitar. Kita masuk hadis, kita percepat. An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana mimman kana qablakum rajulun, ada satu hamba dari golongan sebelum kalian, sebelum kita ini, zaman sebelum kita berarti bukan umatnya Nabi. Ingat kalimatnya ini, qablakum ai laisa min ummati Muhammad. Bukan ai ummat qablakum, umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Berarti ada riwayat dalam tafsir dikatakan Bani Israel. Perhatikan. Qatalatis atan wa tis'ina nafsan, membunuh 99 orang. 99 orang nabunuh. Bukan nyamuk ini, bukan nyamuk. Orang ini nabunuh ini. 99 orang nabunuh. Ya, subhanallah. Fasa'alah an a'lami ahlil ar. Bertanya orang paling berilmu di penduduk daerah itu. Ada penduduk kampung, nah tanya, siapa di sini orang paling alim? Orang paling alim daerah sini. Dijawab, oh ada di sana. Nah datangi. Fadulla ala rahib, lalu ditunjukkanlah satu rohib. Kalau sekarang rohib itu kiai. Ya, rohib itu orang Bani Israel. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad kiai. Ditunjukkan ada satu rohib, kiai alim. Fa'atahu, lalu dia datangi. Faqala, berkata ini preman yang membunuh 99 orang. Ya. Innahu qatalatis atawatis ina nafsan fahallahu min taubah. Saya ini sudah bunuh 99 orang, masih bisa aja tobat. Boleh aja tobat. Faqala, berkata rohib, la, tidak bisa mi, banyak duduk dosanu. Faqatalahu faqamma bihi mi'ah. Ya ini preman tidak banyak bicara, nah bunuh, kalau begitu paling kusi cukup 100. Bunuh rohib. Thumma, kemudian belum selesai. Sa'alah an a'lama al ahlil ar, bertanya lagi sama orang lain, siapa orang paling alim di sini selain yang kubunuh? Ada satu orang alim di sana, rahib, ulama besar. Fa'atahu, datang. Jadi fadulla ala rajulin alim, lalu ditunjukkan ada satu ulama alim. Fa'atahu, kemudian dia mendatangi. Faqala, berkata ini preman sama ini rahib, innahu qadalami anafsin. Sudah bunuh 100 orang. Orang nah bukan kecoa. Fahallahu min taubah. Masih diterima ji tobatku. Masih bisa aja bertobat. Faqala, orang rahib ini mengatakan, naam. Selamat. Iya. Coba Nabi bilang tidak, ganda ke 101. Tapi memang bisa. Naam, iya bisa. Ya. Wa man yahulu Naam, wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada yang menghalangi kamu sama Allah untuk bertobat. Tidak ada penghalang, boleh. Maksudnya itu, paham ya? Hamba dengan Allah untuk bertobat tidak ada yang apa? Menghalang. Dosa itu bukan menjadi penghalang untuk kamu bertobat. Begitulah maksudnya. Ya, sudah begini berzina 100-an kali, sudah membunuh begini kali, sudah mencuri begini kali, tidak akan menghalangi dirimu untuk bertobat kepada Allah. Itulah maksudnya, paham ya?
Tidak ada yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah. Tapi jangan salah paham. Oh, kalau begitu paling tidak ada. Jadi berzina mak dulu deh. Hati-hati. Hati-hati. Siapa tahu Allah cabut sebelum bertobat, mati kafir, mati konyol. Naudzubillah min dzalik. Jangan main-main, jangan main-main. Akhirnya setelah itu, maaf, intalik ilal ar kada wa kada fa inna biha nasa ya'budunallah. Pergi kok di satu daerah. Ada satu daerah di daerah sini. Sesungguhnya fa inna biha nasan ya'budunallah. Di daerah situ banyak orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi kok di situ. Ya, ini. Perhatikan. Fa'bud ma'ahum. Ayo kau menyembah kepada Allah bersama mereka. Maksudnya ikut kau beribadah sebagaimana ibadah mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardus su'. Jangan kau coba-coba kembali ke tempat tinggalmu karena daerahmu tempat jelek. Ini keterangan kadang-kadang yang merusak seseorang itu sekitar, bisa dipahami? Jadi kalau daerah itu Anda tidak bisa rubah, lebih hijrah. Karena kenapa? Kau itu udah rubah. Ada pepatah, manjalas janas. Siapa yang duduk dengan satu orang, dia akan berbaur. Duduk sama peminum ballo, anjari tongko peminum ballo. Duduk sama pebiti ayam, minimal penonton pebiti ayam. Ya, intalik. Tinggalkan. Ya, ini loh. Fa innaha ardun su', karena daerahmu itu tempat jelek. Makanya kita kalau disuruh beli rumah, jangan lihat bangunannya. Kalau kita disuruh beli rumah, jangan lihat, maaf ya, promonya. Tapi kalau disuruh beli rumah, lihat sekitarnya. Bagus enggak? Kira-kira anakku ke depan nanti, kira-kira keberadaanku ke depan. Karena kenapa? Tempat sekitar itu mempengaruhi seseorang. Ini loh, disuruh tinggalkan daerahnya karena tempatmu itu tempat jelek gitu, ya, itu. Fantalaka hatta idza ata nisfat tariq atahul maut. Kasihan ini orang yang bunuh tadi 100 orang, cepat-cepat ke sana. Akhirnya gara-gara ke sana, tapi perjalanannya di tengah jalan dicabut nyawanya sama Allah. Meninggal. Subhanallah. Fakhtasamat fihil malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Hai, datang bersamaan malaikat rahmat sama malaikat adab. Datang bersamaan. Faqalat, berkata malaikatur rahmah, malaikat rahmat, jaa taiban mukbilan biqalbihi ilallah azza wa jalla. Ini orang datang untuk tobat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini malaikat rahmat, malaikat azab, pulang mogo, jataku ini. Ini orang baik, mau bertobat, menghadap kepada Allah, dibalas sama malaikat azab. Ya, wa qalat malaikatul azab, berkata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qat. Dia itu belum beramal sama sekali. Maksudnya belum pitoba. Paham enggak? Masih belum bertobat, sengketai. Dengar ini hadis loh ini. Rawahu Muslim loh ini. Maaf loh ya, saya yang kasih lucu-lucu ini, tapi bukan memang ini nyataan ini. Ya, hati-hati. Ini riwayat Muslim, hati-hati loh. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa, Nabi tidak pernah bicara karena hawa nafsu kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah. Ribut ini malaikat. Nah, tiba-tiba perhatikan. Fa'atahum malakun fi surati adami. Datang malaikat berbentuk manusia. Faja'alahu bainahum. Maka malaikat adab dengan rahmat menjadikan dia sebagai penengah. Penengah, tahu ya, artinya untuk menyelesaikan ini masalah. Faqala, berkatalah itu malaikat yang berwujud manusia,
kisu ma bainal ardin fa ila ayyuha kana adna fahuwa lahu. Ayo coba kau ukur mana lebih dekat. Jadi misalnya begini, ini tempat taubat, ini tempatnya Star. Jadi dari Star tadi dari Rohib, rumahnya Rohib ke tempat taubat. Ini jasadnya. Kau coba hitung kata yang penengah tadi. Lebih dekat kemana? Lebih dekat ke tempatnya taubat atau lebih dekat di sini? Paham enggak maksudnya ini? Coba kau hitung. Nah, katanya kalau seandainya lebih dekat ke tempatnya taubat, berarti malaikat rahmat yang ambil. Kalau jauh dari tempatnya taubat, berarti yang ambil siapa? Malaikat azab. Nah, faqasu, maka dua malaikat ini menghitung. Fawajaduhu adna ilal ardi allati aradah. Maka mereka mendapati ternyata jenazah ini, mantan preman ini lebih dekat kepada tempat tujuannya. Berarti lebih dekat mana? Tempat taubat, lebih dekat. Faqabadathul malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat mengambil jatahnya. Artinya dianugerahkan husnul khatimah. Dengarkan ya, ini ada pelajaran banyak ini. Paham ini cerita ya? Nah, ini ada hikmah. Yang pertama, sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, selama Anda mau bertobat, tidak ada penghalang antara Anda dengan Allah dari dosa Anda. Dosa-dosa yang Anda lakukan tidak menghalangi Anda untuk bertobat. Ya, karena kenapa? At-taib anidanab kamala dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Ingat Fir'aun, tahu Fir'aun? Tidak ada yang kasih nama keluarganya Fir'aun di sini ya, aman. Fir'aun di zaman Nabi Musa, dengarkan baik-baik, seandainya bertobat lebih cepat, diterima tobatnya oleh Allah. Itu waktu Fir'aun tenggelam kan itu Fir'aun, gara-gara dibelah lautan. Lalu setelah Fir'aun masuk dengan tentara, dihempas lautan. Fir'aun tenggelam, berkata, ya Musa, amantu bi rabbika wa bika. Saya beriman kepada Tuhanmu dan kepadamu. Tobat ki Fir'aun. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Allah tidak menerima tobatnya Fir'aun karena terlambat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima tobat hambanya selama belum ditenggorokan. Jadi selama belum ditenggorokan nggak ada yang menghalangi antara Anda dengan Allah untuk Yang kedua, kapan-kapan Anda tidak bisa berubah. Aduh, tidak bisa Kak berubah ini. Berapa kali mak bertobat maksiat Kak sedek, bertobat maksiat Kak sedek. Ayo koreksi pergaulan Anda. Koreksi di mana Anda berada. Anda berada di tempat benar atau salah, gitu. Kalau Anda merasa berada di tempat salah, cari pergaulan yang lebih sehat. Paham maksudnya? Tidak harus meninggalkan Makassar. Makassar ini terlalu luas untuk ditinggalkan. Paham maksud saya ini? Oh, pergaulanku sebelumnya hobi main domino chip. Ayo tinggalkan. Oh, pergaulanku sebelumnya hobi cecetan perempuan. Oh, pergaulanku sebelumnya hobi ini. Tinggalkan. Kalau Anda merasa tidak benar, cepat tinggalkan. Kenapa? Karena tempat Anda kadang lebih mempengaruhi Anda daripada Anda niat untuk merubah orang-orang sekitar Anda. Ingat itu. Yang ketiga, pelajaran. Ingat baik-baik, dengarkan. Sebenarnya, dengarkan ya, ini, minta maaf ini, tafsir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sebenarnya ini jenazah lebih dekat ke rumahnya Rohib daripada ke tempat taubat. Ini kenyataan lo ini, saya sampaikan lo, tafsir hadis ini. Tadi ini Rohib, hasil ukurnya lebih dekat mana? Tempat sebenarnya ini jenazah ini lebih dekat ke tempat rumahnya Rohib. Tapi Allah, niat hambanya untuk bertobat itu sudah dinilai tobat. Dalam riwayat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ini daerah dilipat sehingga ini terasa dekat dibandingkan ini. Padahal ini sebenarnya lebih jauh.
Faham tak ini? Pendapat kedua, sewaktu malaikat sibuk mengukur, jenazah ini digerakkan oleh Allah mendekati tempat tobat. Dalam riwayat, selisihnya cuman sejengkal. Selisihnya antara kesini dengan kesini cuman sejengkal. Ada sebagian riwayat jenazah ini dikasih goyang sedikit sama Allah. Kenapa? Karena Allah, orang yang niat bertobat sudah dihukumi tobat oleh Allah. Begitu murahnya Allah mengabulkan tobat hambanya. Sampai sini paham? Luar biasa. Allah itu terlalu baik. Kenapa? Karena kalau Anda bertobat, Allah tidak mengatakan dosamu dihapus, tapi buka lembaran baru. Mana buktinya? Mana buktinya? Wal tandur ma qaddamat lighadin. Renungilah yang lalu untuk hari seolah-olah Anda diperintahkan yang lalu itu tinggal kenangan. Tapi perjalanan hidup adalah besok. Begitu baiknya Allah menerima tobat hambanya. Ya, at-taib danab kamala dambalah ka'annahu ulida min batni ummih. Orang yang tobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Riwayat lain, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ya Allah Karim. Ya, hadis ini menjelaskan kita sedikit ada campur tangan Allah antara menggeser ini jenazah atau melipat ini tanah. Karena kenapa? Allah sudah menyatakan ini hamba diterima tobatnya oleh Allah. Bahasa kasarnya sudah menyatakan diterima tobatnya sekalipun memang kenyataannya masih jauh dari tempat tobatnya. Wallahu a'lam.